Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya nih Rasaki FM Channel. Pada kesempatan kali ini saya kembali mereview tentang sebuah alat yang digunakan untuk membuat palet ya. Kemarin banyak teman-teman yang bertanya tentang alat ini dan saya perlu mereview ulang ya tentang alat ini ya. Alat ini kalau dalam bahasa Koreanya itu disebut dengan chongtagi ya, tembakan paku, tembakan palet lah ya, atau apa sih bahasa Inggrisnya itu mungkin coil nailer, top gun ya, saya nggak tahu. Terdiri dari berbagai macam jenis sesuai dengan kebutuhannya ya. Saya akan mereview dari mulai yang terkecil hingga yang paling besar. Di sini ada 4 chongtagi ya, 4 tembakan beserta berbagai macam pakunya. Tentunya beda alat, beda paku ya, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Saya mulai dari ini dulu. Ini jenis yang menggunakan paku paling kecil guys. Jadi alat ini digunakan dengan menggunakan paku berukuran 3,2 dengan diameter 1,6 1,8, kecil. Biasanya ini hanya untuk memaku kayu-kayu yang hanya ditempelkan saja, tidak memerlukan beban yang lebih ya. Kadang juga digunakan untuk memaku bagian bawahnya bukan bagian atas, yang tidak memerlukan daya mekanik yang lebih kuat ya. Ini menggunakan paku yang lebih kecil. Di samping itu juga menggunakan paku baja. Jadi kelebihan alat ini adalah bisa digunakan sebagai paku yang untuk memaku plat besi ya. Jadi ada palet-palet tertentu yang ada bagian-bagiannya itu ditempelin plat besi ya, seperti derim dan lain sebagainya. Kemudian alat yang berikutnya yaitu tembakan ini. Ini tembakan yang setiap hari hampir saya pakai karena pakunya paku yang umum ya, yaitu ukuran 50 ukuran 50. Ini ukuran 50 kali 2,4 dan juga menggunakan paku 57 kali 2,4 ya. Jadi tembakan ini bisa digunakan untuk menggunakan dua ukuran paku, yaitu 50 dan 57. Terus tembakan ini hampir digunakan untuk semua palet guys. Jadi secara umum ya, jadi saya tiap hari itu menggunakan chongtagi jenis ini ya. Kemudian yang berikutnya yaitu chongtagi yang agak besaran sedikit guys. Ini menggunakan paku ukuran 64 mili ya, 64 dan tembakannya agak sedikit besar dan lumayan berat. Ini kalau pabrik palet di Indonesia saya sering melihat pakainya chongtagi yang ukuran ini, bukan ukuran yang ini ya. Jadi lumayan besar gitu. Kemudian tembakan ini juga chongtagi ini juga digunakan untuk palet-palet yang lumayan besar seperti derim, kemudian pakse dan lain sebagainya. Dan di sini juga menggunakan paku selain 64 juga bisa digunakan 57 ataupun ukuran 50. Jadi 3 jenis ukuran paku ini bisa masuk di tembakan ini ya. Tapi biasanya kalau pakai tembakan yang besar ini pasti menggunakan paku ukuran 64
ya. Ayo teman-teman, jangan lupa di subscribe ya, like dan komen barangkali bermanfaat. Apalagi barangkali teman-teman yang melihat video ini satu profesi dengan saya, yaitu membuat palet atau sejenisnya ya, yang berhubungan dengan paku dan kayu. Kemudian ini salah satu contoh paku ukuran 64 ya guys ya, 64 ini sama. Kemudian kita beralih ke tembakan yang lebih besar lagi. Ini kira-kira sekitar berapa, 5 kilo lebih, 7 kiloan lah, 7 kiloan, dan sangat besar sekali. Ini tembakan ini sangat besar dan dikhususkan untuk palet-palet yang menggunakan kakce. Ketebalannya itu kisaran ya di atas 45, di atas berapa, 80-90 ya ketebalan kayunya atau palokan-palokannya ya. Ini menggunakan paku ukuran dari 100 mili sampai 120 mili ya. Jadi ini tembakan paling besar yang ada di pabrik ini ya. Dan lumayan kuat tenaganya ya guys ya. Adapun cara menggunakannya atau menerapkan pakunya, kita cukup membuka penutup pakunya ya. Ini ditaruh di sini. Kemudian pakunya ini ada lubangnya. Kemudian dimasukkan. Kemudian pakunya diulurkan. Di sini ada tempat untuk menerapkan pakunya. Kemudian langsung ditutup. Kemudian langsung disambungkan ke sumber angin guys. Jadi tembakan ini semuanya memakai angin ya, tidak ada yang memakai listrik ya. Tinggal dibuat nembak kayak gitu. Gitu. Ya. Ini lumayan besar tembakannya. Jadi perlu tenaga ekstra untuk menggunakannya. Jadi semua tembakan ini hanya memerlukan angin. Sumber anginnya dari kompresor ya tentunya. Kemudian bagaimana sih perawatannya? Cukup mudah ya perawatan tembakan ini, hanya sering dikasih oli saja ya, sebagai pelumas, sebagai pelicin. Karena di dalam tembakan ini sistemnya dengan menggunakan piston ya. Jadi untuk mendorong paku tersebut untuk menembak ya. Jadi bagian sininya dikasih minyak atau oli ya, oli bekas nggak apa-apa lah, yang penting ada pelicinnya. Kemudian kemarin ada yang bertanya, biasanya tembakannya kok keluar angin mas, gimana cara ngatasinya? Pertama ada dua hal yang menyebabkan tembakan itu biasanya keluar angin. Jadi tembakan itu tidak bertenaga. Yang pertama adalah biasanya ini pembatas di sininya itu, karet yang ada di sininya itu sudah rusak. Ya, jadi angin itu keluar. Yang kedua, di sini ada semacam kayak bulatan yang warna hitam itu di dalamnya itu. Kemudian biasanya sudah rontok, sudah pecah, dan itu bisa diganti ya. Adapun di mana belinya, saya kurang tahu kalau di Indonesia ya. Jadi mungkin bisa dicari-cari di lapak-lapak toko online. Mudah-mudahan bisa ketemu gitu ya. Kemudian yang biasanya sering rusak. Yang biasanya sering rusak itu biasanya pernya di sini tuh sering patah, makanya sering diperiksa. Tapi nggak terlalu lah ya. Terus kadang juga pistonnya itu jarum yang di sininya itu, pendorongnya itu biasanya patah. Itu ya lumayan lama biasanya. Saya mengalaminya kalau misalkan habis ganti nanti akan patah kembali, biasanya sekitar 6-8 bulan biasanya.
biasanya begitu ya. Adapun kerusakan-kerusakan yang lain hampir tidak ada selama penggunaannya itu berhati-hati dan ya menjaga barang itu sendiri ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya agar bisa terus berkembang. Selanjutnya saya akan lebih mereview tentang bagaimana membuat palet yang saya buat di sini ya. Jadi ada beberapa macam jenis palet, mungkin hampir sekitar puluhan jenis palet yang ada di sini. Mudah-mudahan teman-teman yang satu profesi dengan saya ataupun teman-teman yang penasaran bagaimana sih caranya membuat palet, ikuti video-video saya selanjutnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan channel kita sama-sama berkembang dan sama-sama maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.